Simanjuntak, satu dua Huta Barat, dua Simanjuntak. Satu di sini, satu di sana. Terus yang diharapkan tali itu jangan sampai putus bilang. nah, itu pengharapan tulang itu, coba kau sorot dulu pengharapan tulangnya. Jadi harapan saya tali itu jangan sampai putus. Tali itu biar disambung kembali kan kita. Ya artinya kan begini, dakana rantinga dan hahana anggina kan begitu. Yang artinya jangan sampai putus sampai di sini kan gitu. Paham maksudnya kan itu kan? Paham. Dan kalau itu terjadi saya mendukung 100%. Sebagai tulang ya, atau sebagai amang naposonya kan kita. Jadi nanti tinggal nunggu undangannya, langsung saya siapkan yang terbaik gitu. Inang ada suaranya. Pasti dapat off the record ini. Inang ada yang komen gak ada suaranya kok katanya ya. Kenapa nggak ada suaranya? Nggak tahu Nang, coba Nang. Kurang dekat kali. Udah kok, coba tes. Ada suaranya nggak? Ada suaranya Inang. Suka ngarang-ngarang aja itu. Masa ada suaranya nggak, coba? Coba lihat di YouTube. Ini lihat di sini. Tuh. Kalau aku tadi menyapa dia, aku lupa dia Malik itu. Oh, sidangnya yang nggak ada suaranya. Oh, itu. Jangan suka mendengarkan ini gosip-gosip. Kalau ini pasti ada suaranya, iya kan? Amang, ini Amang kan? Iya, Bu. Jadi gimana sayang tadi menjadi saksi? Lancar ya? Lancar. Itu kan lancar. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang bagus lah ditanyakan sama JPU-nya maupun hakim. Pertanyaannya yang kayak ini emang kayak pertanyaan yang kami tunggu gitu ditanyakan. Ternyata ada juga ditanyakan. Oh, oke. Jadi pertanyaannya tidak mengagetkan ya? Walaupun lumayan lama juga ya? Lama banget. Dari habis makan siang langsung sampai jam 4 tadi ya. Lama banget. Bolak-balik. Iya, yang penting sudah ya hari ini ya. Tadi soalnya kan dipisah-pisah ya. Jadi Vera dengan Reza berdua. Terus sekarang ini orang tua dan juga tenaga medis, ya kan semua sekaligus ya. Medis, kakak sama tante. Kakak dan tante, jadi berdelapan sekarang sekaligus. Tadi yang pertama adalah Tulang Kamarudin Simanjuntak, lalu Vera Simanjuntak dan Reza Huta Barat. Baru sekarang yang sisanya dari 11 orang hari ini diperiksa ya. Kayaknya sih bisa malam. Bisa Mbak di malam. Dan juga tadi sih katanya saksi bakalan diperiksa 4 kali. 4 kali ya. 4 kali. Coba ini aku kasih tahu dulu ini 4 kali ini bisa ini nih tuh. Nah, bener nggak? Tapi nggak bagus ya? Nggak bagus. Ntar aku zoom aja Nang. Nggak usah ya? Aku zoom bisa gini. Woi, bener-bener lebih dekat suaranya. Ini baru sekali nih live dari ini. Biar estetik. Biar estetik. Ini kameramennya namanya Ramlan Manalu, hebat sekali. Jadi suaranya yang penting kedengeran ya kan. Memang kalau live tuh mesti dari dekat gitu. Jadi berapa lama bisa tinggal di Jakarta? Kalau aku sih dikasih izin sampai tanggal 28 itu. Lumayan lama ya? Lumayan. Dari hari Senin kemarin udah keluar suratnya sampai tanggal 28 Jumat. Oke. Berarti koordinasi ya kejaksaan dengan Polda Jambi. Polda ya? Jambi. Terus Reza sendiri di Polda sudah mulai bertugas? Untuk mulai bertugas mungkin tanggal 31 udah mulai Tanggal bertugas. 31. Oke. 31 baru surat pengadapannya keluar dan TR baru keluar kemarin. Yes. Tapi ini berarti cocok ya dengan waktu sidang ya? Cocok, bro. Iya. Cocok. Ya, mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan. Yang terbaik gitu, karena banyak orang yang nanya Reza ini kapan diwawancara di podcastin, cuman kan mau nungguin ini, kita kan mengutamakan sidang, mengutamakan dulu memberikan kesaksian karena itu tugas yang utama. Nah, di antara waktu luangnya kalau Inang bisa podcast atau bisa live, pasti akan berbagi dengan kesayangan Inang semuanya, karena ini juga kesayangan saya gitu. Nah, sekarang apa? Baru pasang pelang saya itu. Buru Simanjuntak. Itu kasihan sampai kelaparan tuh.
sama-sama lama tadi katanya ya kan. Gitu. Jadi tadi ketemu sama gimana rasanya melihat Eliezer? Melihat Icat. Gimana ya, kayak biasa aja sih, nggak ada dendam Bu. Nggak ada ya. Kita kan harus bisa maafkan juga kan, cuma Iya. ya proses hukum harus tetap berjalan Yes, seperti yes. itu. Kau sendiri udah kenal sama Icat sebelumnya? Udah kenal Bu. Udah ya? Udah kenal. Semenjak dia jadi masuk jadi anggota Hana yang baru kan udah kenal juga, udah sering ngobrol, sering nyanyi, bahkan main pingpong, raket ataupun kayak biasanya kalau malam ketemu malam di sana duduk, jadi dia ada di stay di Saguling, beli makanan bareng sama almarhum juga sama yang lain, ketawa-tawa cerita gitu. Jadi bergaul lah ya Bergaul sama dia ya. mereka Iya. Terutama karena si Icat itu paling akhir ya. Paling junior kalau dibilang ya. Sama umurnya sama kau. Sebenarnya kalau umur masih tuan umur dia. Cuma kalau misalnya kata kita dalam kepolisian, pangkat dia masih lebih rendah daripada. Oh, pangkat Reza lebih tinggi ya Lebih tinggi daripada Icat daripada ya, walaupun umur lebih lebih muda tua, ya. iya lebih mudah. Itu karena apa tuh kalau Golongan. Ya? Kalau dia kan masuk dalam golongan tamtama. Kalau Reja Bintara. Oke. Jadi kalau Tamtama itu paling rendah ya berarti Paling dari rendah, awal ya. paling. Oke. Bintara masih di atasnya ya. Tamtama. Oke, berapa level tuh? Kalau ibaratnya dari pangkat Tamtama. dia ke pangkat saya itu bedanya bisa 6 atau 7 klik 6 lah. atau 7 Klik. klik ya. Iya. Oke. Berarti dari awal masuknya pun berbeda ya. Berbeda. Oke. Nah, kamu sendiri mengenal Icat itu sebagai orang yang seperti apa menurut di dalam matanya Reza? Kalau ngeliat dari keseharian, dia tuh orangnya periang, kadang suka gurau juga, humoris, suka bercanda, kadang juga mau diam-diam sendiri juga, kadang kita lagi ngumpul dia diam sendiri, sibuk sendiri, kadang jadi juga. Tapi kalau dibilang orangnya, kalau dari sisi kerjaan, dilihat dari sisi kerjaan dia ya, dia orangnya tekunan lah, rajin. Apa yang dia kayak diperintahkan nih langsung dikerjain, paham dia langsung apa yang diperintahkan, apa yang ditugaskan tuh dia langsung paham. Jadi dia cukup patuh dan cukup paham akan tugasnya ya. Tadi Reza lihat dia waktu sujud sama sungkem sama mama dan bapak. Nggak sempet ngeliat. Tempat tadi soalnya Cepet ya. mama sama bapak duluan masuk, terus sujud, baru Reja masuk Belakangan. Iya, Belakangan. makanya tadi Bowo juga ngelihatnya tuh cepat sekali prosesnya ya. cepat ya, Kayaknya dia memang berniat ya. berniat. Jadi nggak ada dendamnya sayangnya. Nggak ada. Makanya terus soal yang lain, Bowo mau tanya sama ajudan-ajudan yang lain juga kenal ya? Kenal. Banyak kan ajudannya dari Richard, Icat, almarhum, Matius, terus Daden, Romer, Yogi, Sadam, sama yang Brib KRR, Ricky Rizal. Kenal semua. Kenal semua. Bahkan sama kayak security-nya, kayak security yang di Saguling, si Damson, terus ada asisten juga namanya si Kodir, Agus, ya kan. Terus tuh ada juga kalau yang si kayak yang biasa megang anjingnya itu kan, ada nama anjingnya itu namanya Bejo, tuh yang megang si Rifan. Kenal semua ya. Kenal sama yang ngurus taman yang di rumahnya yang di Bangka tuh si Alpon, kenal juga, banyak kenal. Jadi berarti itu sudah menjadi seperti keluarga, benar nggak? Iya benar. Karena Bowo lihat juga yang waktu kau ulang tahun itu itu di mana, di Saguling? Di Saguling. Di Saguling itu ya. Oke, jadi kau juga sering main ke Saguling? Sering banget, karena kan rumah kosanku dekat sama Saguling. Oh. Jadi ada itu namanya Jalan Duren 3 Barat 4. Kalau kita masuk dari Saguling, dari situ masuknya. Melewati kos-kosan. Melewati kos-kosanku. Oke. Jadi itu memang diatur supaya dekat ke tempat kerja itu ya. Sebenarnya yang minta situ almarhum dia. Oh, Abang Yos. Iya, Abang Yos. Jadi sebenarnya waktu itu abang tuh minta kan, waktu itu kan ada rumah Saguling itu ada depannya, pas banget depannya itu ada kos-kosan. Pas banget depan rumahnya yang Saguling. Nah, cuman karena mungkin aku yang terlalu kelamaan untuk pindahnya, keduluan sama adiknya Bang Daden. Adik Bang Daden ada polwan juga. Perempuan ya, polwan. Ya. Dia juniorku, cuman keduluan dia.
Jadi mau karena dia perempuan ngalah kan akunya, jadi nyari kosannya malam-malam. Dapat juga dekat daerah situ. Nggak jauh, bisa jalan kaki berarti Bisa, ya? bisa. Ya kira-kira 400 meter. Wow. 450 meter ya? 400 sampai 500 meter. Deket. Jalan kaki deket. Jalan kaki deket nyampe. Makanya jadi akrab sering dari tempat Iya. kos-kosan ke rumah itu ya? Kadang kan kalau Reza kan kayak lepas dinas, nggak ada giat, free, itu selalu main ke sana. Misalnya nggak dipanggil sama abang, nggak dipanggil sama ibu, udah mainnya di sana. Karena udah kayak walaupun misalnya kayak si Damso walaupun security, tapi kan dia lebih tua udah kayak abang sendiri juga ini gitu loh. Jadi semua Iya. kenal ya. Terus lu mau tanya yang pada waktu hari kematian abang. Heeh. Heeh. Itu kalau nggak salah kau kesana juga ya sayang ya? Sempat kesana. Iya, sempat kesana. Sempat kesana. Karena waktu itu kan pas kira-kira jam 7 malam Jam 7 malam. ditelepon sama Daden. Ditelepon di mana ya? Dek lagi di mana katanya. Siap bang, saya lagi di kos-kosan. Perintah bang saya bilang. Dia sempat tanyakan juga, kamu dengan senpi atau enggak? Apa tuh senpi? Senpi senjata api. Jadi dia sempat nanyain, enggak ada, saya terkejut juga kan, gue kayak, enggak ada bang. Kalau senpi cuman ada di kalau kami piket, baru ada senpi di sana bang. Itu pun senpi ditinggalin. Oh enggak kamu bawa ya? Enggak bang. Ya udah, nanti kamu ini aja ya ke biro propos, ada yang nungguin soalnya ada gitu. Saya bang, kenapa tuh bang? Udah ntar sana aja, kalau sampai sana kabarin. Karena dia bilangnya pakai PDL, aku sempat nyari PDL kemarin, rupanya PDL ku ini kan pakai dinas lapangan tuh yang lengan panjang kan bukan? Rupanya lagi di laundry semua. Selesai mandi aku kan, wah nggak ada nih baju PDL. Baru ingat di laundry, ngubung laundry, udah siap katanya, mau ngambil dulu lah. Niatan hati itu kayak, ya udah ngambil lah, tapi kayak nggak tahu ya, gerakan hati kayak, main dulu lah, ke Saguling, mampir ke sana dan kebetulan banget, pas banget langsung ketemu Bang Daden. Oh, yang tadi telepon kau suruh Iya, yang pakai pertama PDL. kali, iya. Terus apa yang terjadi di sana? Nyampe sana langsung dia kok belum berangkat ya katanya. Iya bang, PDL ku lagi di laundryan. Masih lama nggak tuh? Udah kok bang, tadi udah hubungi orang laundrynya katanya udah selesai, tinggal ngambil aja. Oh ya udah, kamu bawa senpi nggak? Langsung digeledah kan, pegang semua sama dia dari Maksudnya di body search? iya body search, terus pegang body kan segala macam kosong, terus coba deh buka jok motor. Disuruh buka jok motor. Masih tidak percaya Masih juga. tidak percaya, buka jok motor, digeledah lagi nggak ada apa-apa, baru tutup ya. Jadi badanmu digeledah, jok motor, bagasi motor pun juga digeledah. Mau mencari senpi itu. Ya, mastiin ada atau enggak? Ada gitu. apa enggak? Iya. Iya. Tapi Siapa nggak tahu ada, kau kan? bohong. Oke, terus? Nggak ada, nggak ada katanya. Terus katanya, oke deh, kamu nanti gini aja, kalau emang udah nyampe, kabarin gua ya kata gitu kan. Kabar abang, nanti kalau sampai sana. Oh ya bang, buruan ya soalnya udah ditunggu banget tuh katanya. Udah buru-buru lah kamu ngambil ganti baju, langsung balik datang ke Mabes. Oh, jadi ditunggunya di Provos Mabes. Iya, sampai ke Mabes itu nggak langsung nelpon dia, cuman kayak inisiatif aja lah daripada repot-repot. Siapa tahu orang biro propos juga tahu kan maksud tujuan kerja datang ke sana, langsung nanya sama piket yang jaga di gedung propos, nanya gini, bang izin saya perintahin bang Daden ajudannya Pak FS. Oh ya udah, mereka situ juga kayak, ya udah langsung naik ke atas ke lantai 3 ke ruangan pemeriksaan. Itu kan pemeriksaan aku udah salah apa nih gitu kan, bawa mikirnya kan karena orang kalau anggota udah berusaha sama Kalau propos dipanggil Provos pasti ada kesalahan. ada kesalahan yang Iya, besar. Takut juga masuk ruang pemeriksaan sampai ke lantai 3. Ini ruang pemeriksaan yang mana nih? Kan banyak. Betul. Kanan kiri ada, mau paling depan ada. Bingung. Jadi turun lagi aja ke lantai 2 nelpon Bang Daden. Bang, halo Bang, kayak bilang. Ini aja udah di biro propos. Gimana ya? Oh ya, ntar dulu. Matiin, dia ngirim nomor telepon. Nomor telepon Bribda Novrianto. Itu adalah orang di Provos. Iya. Oke. Nomor telepon, abang datang, naik ke lantai 3, ya udah naik ke lantai 3 lagi katanya kan. Abang Novrianto ini. Iya, ngajakin. Itu udah jam berapa tuh kau sampai di Provos? Jam 8 kurang lah kayaknya. 1 jam setelah itu ya. Oke. Sampai sana, duduk, diem, nggak ada apa-apain. Saya main HP aja. Ini kenapa? Saya begitu kan. Kayak disetrap gitu? Nggak diinterogasi? Nggak ada Bu. Cuma duduk diem dah. Didiemin aja? Iya. Si Abang Novrianto juga ada di Diem, situ? ada. Udah kayak sekitaran 10 menit, 15 menit saya tanya, Bang, ini kenapa ya? Udah tunggu aja. Gitu. Sempat juga saya ngeliat ada Brib KRR di ruang pemeriksaan paling ujung. Dia sempat nongol. Ping saya sapa cuman udah nanti aja gitu kan.
Terus tuh tiba-tiba Bung Novianto ngajak saya, "Udah, turun ke bawah aja yuk lantai 1 nunggu di piket penjagaan propos gitu ya." Duduk sana banyak banget orang Paminal masuk, termasuk Pak Hendra Kurniawan masuk. Oh, ketemu kau di sana? Sempat papasan. Oh, Hendra Kurniawan jam berapa tuh? Itu pas masuknya jam 8. Jam 8-an ya. Jadi oke, sempat oke. itu kan karena saya ketakutan kan Bu, kan kayak mikir ini sampai banyak orang Paminal, orang propos banyak yang saya kenapa ya? Sempat juga jam 8 tuh saya ngecek abang. Persis jam 8 itu ya. Jam 8 saya kayak udah saya ketakutan banget kan Bu. Katanya kau sampai was-was gitu. Mas saya kayak langsung ngecek kan, "Bang, ini adik dipanggil ke biro propos kenapa ya?" Cuma pas ngecek itu checklist nggak masuk via WhatsApp kan nggak masuk. Langsung mikir lah, abang jarang nih HP-nya mati atau gimana? Nggak pernah selama Nggak pengalaman pernah. ya? Walaupun dia tidur itu pasti kalau kita ngechat bakal masuk terus-terusan. Kenapa? Sempat juga Reja bikin paket untuk nelpon via pulsa biasa kan? Biasa dia telepon nomor yang ada tujuh tidak dapat dihubungi. Pada jam 8 itu Jam ya 8 sudah juga. tidak dapat dihubungi ya. Dari piket penjagaan itu pindah lagi ke kantin, dipindah ke kantin, nunggu di kantin lagi. Katanya kan udah minum di kantin aja dulu. Ketika sampai di kantin, nunggu kita berapa menit lupa, baru diajak lagi ke masuk ada satu ruangan. Reja kurang tahu ruangan apa. Nggak Reja baca soal atas kan nggak Reja baca nih. Yang penting masuk aja gitu. Soalnya diiring ke sana kan. Diiring ke sana, di sana lah ketemu sama Brigjen Beni Ali. Karo Propos. Oke, di ruangan yang Di ruangan saya Reja kurang tahu Bu, itu ruangan apa. Cuman ada banyak meja, banyak buku segala macam lah. masih di Provos itu. Masih di Propos juga. Ke dalam. Jadi kau ketemu dua jenderal, ada Hendra Kurniawan, ada Beni Ali ya malam itu ya. Iya. Ha-ha. Lalu dibawa ke ruangan itu. Bawa ke ruangan itu, kami cuma berdua dalam ruangan itu, pintu tutup, kami cuma ngomong empat mata doang, kan ngomong diceritain, kamu adiknya ini ya, Joshua, Novian Nofriansah. saya, Joshua, siap jenderal, adiknya, kamu adik kandungnya siap jenderal. Nah, saya turut berbela-sungkawa karena abang kamu telah meninggal dunia, almarhum meninggal tadi sore. Terkejut lah. Gimana rasanya kau denger itu dikabarin di ruang Provos? Langsung terdiam lah, langsung kayak sampai nangis, banyak banget nangisnya tuh kayak, aduh ini kenapa kok bisa begitu? Reja nggak sempat ngomong, dia langsung jelasin terus. Dia bilang, jadi begini kronologinya katanya. Kronologinya abang kamu dengan ibu Putri, kamu kenal katanya kan? Siap kenal dia kan? Sepulang dari Magelang nyampe di Jakarta, ibu Putri turun dari mobil, naik ke atas ke rumah kediaman, Saguling. nggak ngomong kediaman Saguling atau Duren 3, cuma bilang kediaman, cuma bilang gitu doang. Naik ke atas istirahat. Oh, ini Duren 3 ya betul, yang kayak seperti pengumumannya Kapolres. Terus tuh abang kamu naik ke atas. Sempat ada dibilang kayak melakukan pelecehan seksual, tau lah katanya, kayak diraba-raba segala macam, katanya gitu. Artinya di situ ibu Putri berteriak. Ada beberapa ajudan yang mendengar, tapi yang merespon saat itu adalah Richard, katanya gitu. Terus tuh abang kamu mungkin panik karena ada yang merespon, abang kamu lari kabur dari kamar ibu Putri, turun ke bawah, sempat juga berpapasan sama Richard. Richard sempat nanya, ada apa bang? Cuman abang kamu tidak ngomong apa-apa, dia langsung mengeluarkan pistolnya, ditembak oleh Richard. Terus kata si Beni Ali lagi, kata Brigjen Beni Ali, dan untungnya si Richard bisa menghindar. Ada nggak orang bisa menghindar tembakan kalau papasan? Nah itu saya nggak tahu, Bo. Katanya kan gitu. Dan untungnya si Richard bisa menghindar. Saat menghindar itu Richard juga langsung membalas tembakan abang kamu, katanya terkena di bagian dada. Dia sempat nunjuk juga terkena bagian dada. Abang kamu sempoyongan, mungkin udah gimana. Jadi abang kamu kayak nemboknya brutal gitu kemana-mana. Tapi nggak ada yang kena. Gak ada yang kena, katanya brutal kemana-mana. Papasan bilangnya ya? Iya sempat papasan gitu katanya. Sempat ditanya ada abang katanya. Cuma katanya almarhum langsung nembak aja. Luar biasa itu karangan ceritanya. Terus sayang, Terus tuh habis itu ya abang kamu sekarang ini mau dibawa ke rumah sakit Keramat Jati, mau dilaksanakan otopsi gitu. Nanti kamu bisa kok untuk pergi ke rumah sakit gitu. Udah gitu ya gimana Bo, ya Reja nggak bisa mikir apa-apa lagi, nggak ada orang bisa tukar pikiran, sendirian lagi di Jakarta kan. Biasanya cuma berdua sama abang, selalu kayak bang gimana bang, adik bagusnya gimana bang, gimana kan, selalu arahan dari abang gitu.
nunggu ditemenin lah sama Kombes Pol Leonardo Simatupang situ waktu itu. Sudah dari Pas malam ketemu itu berarti. ya ditemenin cukup lama, diajak makan nasi goreng, dia ngasih support lah kayak ya kalau bisa kamu yang kayak nenangin keluarga kamu, kayak ngebendung tangisan mereka, jangan juga kamu ikut nangis, nanti kalau kamu ikut nangis siapa yang bisa bendung tangisan keluarga kamu, katanya gitu. Siap komandan. Dikondisikan lah ya kamu supaya membujuk keluarga jangan terlalu sedih terus. Habis dari situ nunggu berapa lama, pindah lagi ke ruangan berikutnya. Oh masih dipindah lagi kau? Pindah lagi, di situ baru ketemu sama beberapa petinggi lah, kayak ada si Hendra Kurniawan. Oke. Nah, Hendra Kurniawan, ada Pak Beni Ali, ada Sesro Propos, ada Pak Leonardo Simatupang, ada sama pimpinan Reja dulu ya pas Reja masih Dian Kayan Reja yang baru. Di situ kembali diulangi lagi cerita Kronologis yang sama. Jadi kau berhadapan dengan semua petinggi-petinggi dan jenderal-jenderal itu berkali-kali ya dalam satu malam itu ya? Iya, dari ruangan ini diganti ke ruangan yang lain. Terus? Dari yang pertama kan cuma berdua doang, ini ruangan kedua ada beberapa banyak orang nih, ada saksinya gitu kan. Dia mengulangi cerita yang sama, sempat juga dia kayak menanyakan sama Reja, si Brigjen Beni Ali kan, dia bertanya begini, Reja, seandainya kamu punya bos, bos kamu nih, kamu yang jaga di rumahnya, kayak gitu. Tahu-tahu ada orang lain yang masuk dalam ke rumah bos kamu, apalagi masuk dalam ke kamar. Bos kamu nih perempuan ya, katanya gitu kan, udah bersuami, katanya gitu. Masuk, terus orang lain ini melakukan pelecehan seksual. Apa yang kamu lakukan, katanya gitu kan? Dia langsung jawab lagi, dia langsung ngomong, saya cuma bisa diam kan, Bu kan? Dia cuma bisa Entah gimana perasaanmu ya? Terus dia bilang, bisa jadi kalau kejadian itu terjadi di diri kamu bisa jadi melakukan hal yang lebih dilakukan daripada si Richard, kayak gitu. Jadi merefernya kepada Richard ya. Richard. Bagaimana lah perasaanmu dengar cerita itu? Kayaknya kayak nggak mungkin, terus kacau juga lah. Tapi pertama kali perasaanmu langsung nggak mungkin ya, abang begitu. Kalau abang melakukan pelecehan kayak langsung nggak mungkin. Soalnya dari awal kan ya dari kecil emang kami jarang komunikasi. Cuman kami kalau di rumah ya deket, batinnya dekat ya. Kalau main bareng, tapi kalau di rumah tuh komunikasi ya kayak mana laki-laki lo Bu ya, iya, tahu. malu-malu gitu kan. Kayak ya udah ini aja kayak dek ini dek udah ada yang kayak kalau perempuan kan biasanya kan kayak cari curhatan gitu kan Bu. Kalau laki-laki kan beda, bawaan hatinya kan beda, lebih ke logika daripada ke hati kan kalau laki-laki pemikirannya gitu. Cuma itu doang terus nggak mungkin nih abang ngelakuin kayak gini nih, tapi Reja nggak berani ngomong, cuma kayak dalam pikiran Reja aja, dalam hati aja kayak ngiyain aja omongan mereka gitu. Terus jadi nggak bisa ngapa-ngapain, kayak kalau mereka bilang statement gini cuma kayak bilang siap jenderal aja, kalau nggak siap komandan. Sekiranya jam nunggu lagi tuh bahwa mereka keluar, Reja nunggu lagi ke ruangan yang semula ketemu sama jadi dari tempat ruangan Beni Ali ke tempat ruangan yang ada Hendra Kurniawan, balik lagi ke tempat ruangan awal. Jadi berkali-kali ya. Oke. Itu nunggu lagi, nunggu baru Reja sama Kayana dan Bapak AKBP Hendrik pergi ke rumah sakit Kramat Jati temenin. Itu ke sana, di sana pun masih nunggu lagi, duduk banyak lah anggota, ada yang pakai yang propos, ada yang pakai preman, pakai kaos baju hitam, ada yang pakai kemeja, banyak ngasih ngomong kayak sabar ya, ini semua karena Tuhan, terus yang kuat, kalau bisa kuatil keluarga dan orang tua, gitu kan. Segimana mungkin lah cara kamu untuk bisa menjadi penyemangat bagi orang tua dan keluarga kamu, katanya gitu. Jadi semua petinggi-petinggi itu mengatakan hal yang sama ya, supaya kau tenang, supaya keluargamu tidak terlalu sedih, panik, mengharapkan Reza untuk menenangkan keluarga ya. Iya. Jadi dikondisikannya itu udah dari jam 8 itu ya. Lalu Kan nunggu lagi bau sekitar jam 03.20 mau tengah 4 subuh. kamu masih di Kramat Jati. Dokter keluar, dua dokter kayak ada itu, perempuan dua-duanya keluar ketemu sama Reja, dia ngomong, Bapak, keluarga dari
almarhum Richard Joshua. Iya dok, benar saya adik kandungnya saya bilang. Oh iya pak, begini otopsi baru selesai 20 menit yang lalu. Kata beliau begitu kan. Oh iya dok, ya ini sekarang ini lagi dibersihin bekas luka-lukanya karena ada beberapa lubang tembakan. Di saat dokter itu menyampaikan itu mau ngomong lagi langsung di-cut gitu sama ada anggota propos kombes tapi Reja lupa namanya bu. Oke. Nah, yang jadi dokternya sendiri tidak sempat menjelaskan Secara ya, detail. Secara detail. Kau ingat nggak dokternya itu siapa? Nggak pakai nemtek bu, nggak ada. Nggak pakai nemtek ya dokternya. Nah, itu yang mestinya diketahui ya. Iya. Terus Udah gitu langsung kayak ada kompetisi bilang kayak udah cukup dok. Habis sambil nepuk bahu dokter kan cukup dok, langsung ditarik kan. Nah pas dokter itu mau pergi mereka bisa ngobrol, Reja datangin lagi nih ke dokternya. Pak Wo, kombes siapa? Nggak tahu bu, cuman dia pakai lengkap, pakai. Tapi kau kenal? Kalau lihat mukanya mungkin bisa kenal. Karena nggak pakai nemtek atau? Pakai bu, dia pakai PDL ada namanya, cuman gimana ya bu? Pikirannya Iyalah, gila. luar Kamu biasa lagi luar susahnya biasa. gitu. Ada orang yang pikiran. Maksudnya kamu merasa aneh nggak ketika dokternya mau menerangkan kepada kamu terus langsung di-cut? Merasa aneh banget bu. Aneh ya? Merasa aneh. Bener-bener merasa aneh banget. Ada apa gitu loh. Dokter yang mau pergi lagi Reja datangin. Reja bilang, dok izin kan ini kan almarhum sedang dibersihin. Dia bilang, boleh nggak nanti setelah dibersihkan luka-lukanya Reja pakai bajunya terus Iya. kalinya. Iya. Dokternya, oh tentu boleh. Tentu boleh. Kamu keluarga satu-satunya di Jakarta katanya gitu. Ya dok, terima kasih dok kalau boleh. Ya nanti selesai gitu nanti koordinasi aja ke dalam nanti kamu pakein ini ya pak ya pakai almarhum yang terakhirnya. Iya. Terima kasih dok, dokternya pergi. Dia nunggu lagi tuh, bau nunggu berapa menit lah. Kira-kira udah hampir kayak setengah jam lebih lah kan. Mikir kan mungkin nggak mungkin lama cuma bersih-bersihin doang kan boyam mikir Reja gitu. Reja minta izin sama pimpinan Reja. Kata pimpinan Reja yang kayak waktu coba tanya sama orang propos itu karena yang ngaman di sana kan propos. Reja minta izin sama yang pangkat kombes. Reja bilang izin komandan saya boleh tidak untuk memakai pakaian almarhum kalinya. Kata dia, oke tunggu dulu ya. Dia masuk ke dalam otopsi, dia masuk. Jadi pertama itu sudah diizinkan oleh dokter. Untuk memakaikan pakaian kepada Abang Joshua ya? Boleh diboleh sama dokternya. Cuman kan pas Reja minta izin sama kombes itu, kombes propos itu bilangnya tunggu dulu. Oke, dia suruh tunggu. Dia masuk ke dalam, berapa menit dia keluar lagi. Ini kemudian saya boleh bentar ya, dia bilang bentar dia pergi lagi, terus dia masuk lagi. Lama agak berapa lama dia yang pas kedua kali masuk tadi agak lama. Terus tuh pas dia keluar, dia udah kayak gimana ada kepanjangan emosi juga mungkin ya, ada bawa suasana juga, pikiran kalut juga. Saya bilang agak sedikit ngegas sih, nada Reja agak tinggi. Iya dong, orang baru ditinggal pergi. Saya bilang, ini komandan, saya boleh tidak untuk memakai pakaian almarhum yang terakhir kalinya, abang saya ini. Saya ada kandungnya loh. Udah kamu tunggu sini aja katanya kan. Itu lagi dipakaikan celana. Pas dia bilang ini lagi dipakaikan celana, saya makin emosi bro. Loh, tadi kata dokternya boleh komandan. Kok ini nggak boleh komandan? Udah kamu tenang aja nanti bakal selesai kok. Nggak bisa gitu komandan saya bilang. Saya kan adik kandungnya, satu-satunya keluarganya di Jakarta. Udah kamu sini aja. Izin komandan saya biar saya masuk. Dia nggak tahu, coba tanya sama tim forensiknya katanya. Loh, tim forensiknya boleh? Boleh. Pas dia ngomong gitu langsung cabut. Langsung pergi dia. Cuma Reja adalah daripada makin ribut suasananya, Reja keluar ngobrol sama Pak Hendrik kan. Pak Hendrik cuma nanya juga ngobrol. Pas jenazah pun keluar dari ruang otopsi, itu pintu lobi ditutup sama mereka. Ditutup. Kan peti kan di luar tuh, Bu. Ditutup pintunya. Pas jenazah keluar kan Reja sempat ngintip. Kelihatan sama Reja kan. Terus saya Reja bilang, izin lagi sama kombes itu. Saya bilang, Itu kombes siapa? saya nggak tahu namanya Bu, lupa banget namanya Bu. Iya betul. Terus izin komandan, saya boleh nggak gendong abang saya terakhir kali aja masuk dalam peti. Udah kamu tunggu sini aja, kamu tenang aja sini. Itu langsung ditarik sama sama KBP Hendrik. Mungkin KBP Hendrik tidak mau hal yang buruk terjadi lakuin kan. Iya dong, karena kamu kan juga Mungkin dia udah ngeliat kayak ada pemakin bingung ya. emosi segala macam, dia cuma nangin. Tapi Reja sempat berontak kan, udah komandan, saya mau masukin izin komandan, nggak dibolehin terus. Dan ujung-ujungnya udah rapi, tangan udah dilipat, udah ada baret, udah rapi segala macam, baru Reja bisa lihat. Itu pun Reja masuk sama AKBP Hendrik, itu kan pimpinan Reja juga di Yanma.
AKBP Hendrik itu suka bilang juga, nanti kalau memang abang kamu udah masuk dalam pasti kita doa bareng ya. Masuk doa bareng. Mesti dengar nih itu aku. Mesti dengar. Kan terus Sempat pas AKBP Hendrik itu masuk sama Reja, sempat juga berdoa dulu. Waktu berdoa juga Reja sempat dengar nih ada yang ngeletuk. Padahal doa kami nggak lama-lama banget loh, Bo. Pas Reja doa sama AKBP Hendrik itu kan berdua doang tuh. Di samping peti. Ada yang ngeletuk dari luar kayak, udah belum sih? Gitu. Saya Reja juga nggak tahu kan, posisi lagi berdoa nih kan. Ini kenapa sih kok begini banget? Dan pas Reja udah selesai berdoa, Reja mau foto, udah yuk, gitu. nah, jadi dokter forensik yang pertama itu karena minta izin mau memakaikan baju abangnya dibolehin. Itulah permintaan dia, boleh katanya. Oh boleh karena saya kan adik kandungnya, saya mau pakaiin baju, dibolehin. Lalu ketemu dengan Ada pakai kombes propos. ada sama kombes Minta izin. provos. Minta izin, didengar dah tunggu dulu. Sampai mau beri pos bilangnya 2 kali yang masuk, agak lama masuknya dia keluar lagi, saya bilang. Jadi komandan saya boleh tidak melakukan almarhum terakhir kali. Terus kata beliau, kombes itu bilangnya, udah tunggu aja dulu, ini lagi dipakai celananya. Itu Reja mulai Emosi dia marah. Karena tadinya dikasih izin untuk memakaikan pakaian terakhir kalinya, terus tiba-tiba dihalangi. Waktu dokter forensiknya pertama kali memberikan keterangan tentang luka-luka abangnya, terus dihentikan, dilerai di stop sama kombes. Kayak cukup dok. Soalnya pas dokter bilang gini, ya tadi autopsi baru selesai 20 menit yang lalu katanya. Ini lagi dibersihkan luka-lukanya, ada beberapa luka lubang tembakan. Pas dokter itu mau nyampaikan lagi, kombesnya langsung kayak, udah dok, gitu. Ini ya bahunya kan langsung tarik keluar. Jadi tidak pernah tuntas keterangan itu ya. Oke. Lalu waktu saat Reza minta untuk memakaikan itu berarti dokter forensiknya ketemu dan sudah mengiyakan ya? Mengiyakan. Cuman memang nggak tahu namanya ya, harusnya ada ya di dalam BAP ya, dokter forensik itu. Ada, kalau penyidiknya serius bekerja pasti ada. Dan itu kan ada dalam CCTV. Saya dengar dokter forensik kan tadi disaksi. Oke, nah itulah tadi karena dokter forensik. Nah, dokter forensiknya itu mengizinkan permintaan terakhirnya Reza ini adalah memakaikan baju abangnya tuh, Pak Wo. Dibolehkan. Tapi kemudian dilarang oleh kombes. Itu. Nah, berarti kan dokternya tahu ya yang larangnya. So the doctor yang memang ingat omongannya Pak Susno yang kalau yang paling penting ditanya pertama kali itu adalah dokter forensik. Dari situlah, karena semua luka-luka tentang penganiayaan, kalau memang itu hanya luka tembak, kenapa Reza tidak boleh lihat, tidak boleh memakaikan pakaian walaupun sudah diberikan izin oleh dokter forensik. Izin itu kemudian dibatalkan oleh kombes provos ya gitu. Jadi kau sudah merasa aneh dari awal berarti ya? Udah, sempat emosi karena mendengar sudah dipakaikan celana itu ya? Iya, pasti Kramat Jati. Udah itu makin meluap lah emosi. Pada udah kayak geram juga sih, kayak ini maksudnya apa sih gitu, mau ngelawan aja kan, cuma karena dia pakaian dinas, saya juga pakaian dinas, jadi kayak hierarki gitu lah, Bu, antara bawahan sama pimpinan. Psycho hierarki ya. Padahal hatimu dan pikiranmu nggak terima ya? Nggak terima, Bu. Iya. Jadi itu sama seperti kejadian boleh otopsi tapi tidak, boleh lihat apalagi itu rekonstruksi tapi tidak, ya kan? Nah, berulang berarti dari awal memang sudah terjadi begitu banyak kejanggalan. Nah, dokter forensiknya itu yang dari Jakarta Kramat Jati dan dari Sungai Bahar berarti. Yang mana yang kedua? Apa yang pertama? Yang pertama aku pikir yang penting, yang paling penting. Kalau yang pertama kan belum ada keterlibatan Sungai Bahar. Yang melarang, yang memberikan izin. Yang memberikan izin kan dari Kramat Jati dong. Betul. Tapi kemudian dilarang oleh Propos kan. Iya, kombes Propos. Iya. Jadi itu Karena Propos kan nggak mau nih terungkap toh. Kalau dia diizinkan kan akan kelihatan luka-lukanya kan gitu. iya, Mak, dari situ itu adalah salah satu argumentasi. Jadi Propos ini tidak mengizinkan adiknya memakai baju abangnya supaya nggak terungkap kan.
Ditambah lagi di sana tidak diizinkan membuka. Jadi Artinya propos itu dari awal sudah tahu ini pembunuhan terencana, tapi mereka merekonstruksikannya itu sebagai tembak menembak kan gitu. betul, itulah yang diceritakannya. Iya, benar. Sampai berkali-kali, sampai Makanya dia waktu datang ke rumah itu kan sudah digeledah oleh Daden kan, dia kan digeledah, ada bawa semping enggak sama si Romer ya, Romer ya. Padahal dia selama ini nggak pernah digeledah ke situ, khusus malam itu aja atau sore itu digeledah kan. malam itulah kejadian. Sebenarnya makanya saya protes kenapa Daden dan Romer tidak tersangka. Artinya Romer itu sudah mengetahui dugaan pembunuhan terencana atau sudah mengetahui terjadinya pembunuhan. Iya, Akan terjadi pembunuhan atau sudah terjadi pembunuhan kan cuma itu. betul. Ketika dia datang itu kemungkinan akan terjadi pembunuhan atau sudah terjadi, makanya dia digeledah. Iya. Iya. Jadi tadi sempat diceritakan atau tidak? Sempat ya. Oke. Jadi Tadi nanti ceritakan ke hakim kan? iya. Kita juga. Iya. Jadi kalau yang di rumah sakit juga sempat kau ceritakan. Rumah sakit sempat. Iya. Jadi kalau belum terjadi pembunuhan, ketika dia misalnya tidak dihalangi kan bisa tercegah pembunuhan itu. Atau kalau sudah terjadi, kalau Bisa dia mengetahui luka-lukanya. kalau dia diizinkan akan mengetahui dari awal apa yang terjadi gitu. Tetapi Daden dan Romer ini bertindak sebagai Gini aja. penghalang kan gitu. Jadi itu termasuk obstruction of justice. Termasuk ya. Iya, berarti Dan harus di itu kejahatan karena dia dari awal menikmati informasi tembak menembak itu. Padahal dia tahu bahwa itu bukan tembak menembak. Jadi Daden ini harus tersangka sama Romer ini. Karena dia menikmati kebohongan publik itu. Iya. Dua-duanya ya. Artinya dia bagian daripada sarkel pembunuhan terencana itu. Karena dari Dan awal dia harus dipecat dari kepolisian. Tak boleh polisi seperti itu. Backup aja, Pak. Iya, itu kan bersekongkol. Nanti saya suruh nanti Kapolres supaya dipecat itu dan jadi tersangka. Iya, dan ini karena penting ini adalah awal ya. Yang kalau seandainya bisa dilihat Bagaimana jadi kondisi orang seperti itu? Kan bahaya. Saya kirim ke Mbak Feni, mau saya kirim di private chat ya. jadi dokternya bisa juga memberikan kesaksian ya, Iya. yang memberikan izin kepada Reza Kan ini untuk kan memakaikan hampir satu bulan lebih orang ini berbohong kan selalu mengatakan tembak menembak pelecehan gitu. Padahal Daden ini sudah mengetahui 813 sama Romer ini sudah mengetahui bahwa itu bukan tembak menembak. sejak awal ya. Sejak awal sudah mengetahui. Terbukti dia menggeledah Reza. 2099. Apakah bawa senpi atau tidak? Sedangkan biasanya Reza ke situ tidak ada penggeledahan Betul. dan tidak ada cuci-cuci rumah kan gitu. Ya, jadi kejanggalan itu berarti akan bisa dipanggil ya. Banyak sekali yang nanya, Kalau saya harus gimana? harus dipecat. Dipecat dulu baru pidananya jalan. Iya, karena tidak Obstruction boleh of polisi justice. pelaku pembunuhan. Ya. Polisi itu kan pagar ibaratnya, Iya. pelindung pelayan. Bagaimana seorang polisi pembunuh kan gitu? Atau- Bahaya. atau Apa turut harus serta. dibunuh dulu yang lain kan gitu baru nanti dipecat kan? Jangan dong. Kita harus mencegah jangan sampai perbuatan itu terulang kembali. Atau keturutsertaan itu ya ada ya. Iya. Oke. Jadi itulah tadi yang penting yang diceritakan ya. Iya, benar. Nah, ini baru pertama dengar ya bahwa keterbukaan dan transparansi hanya itu yang bisa kita lakukan ya Benar. untuk mencari keadilan Benar. bagi Abang Yos. Benar. Luar biasa. I'm so proud of you. Bangga sekali Bau sama kesayangan Bau ini dan semoga apa yang sudah dilakukan, semua pengorbanan keluarga akan membawa kita ke jalan menuju keadilan ya. Amin. Terima kasih banyak kesayangan Inang. Horas. Apa sih?